Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 12 dan juga surah An-Nisa ayat 176. Dan juga saya menjelaskan tentang penafsiran surat An-Nisa ayat 11 menurut para ahli, yaitu surah An-Nisa ayat 12 dan juga 176, dan juga apa asbabun nuzul pada surat itu dan apa kaitannya pada pendidikan pada surat An-Nisa ayat 12 dan juga surat An-Nisa ayat 176. Baiklah, saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajun in lam yakun lahum walahu waladu fa in kana lahun waladun falakumu rubuhu mimma taraknani ba'di wasiyati yusina biha audani walahun narrubuhu hima taraktum in lam yakul lahum waladu fa in kana lakun waladu walahun nasu munu mimma hima taraktum min ba'di wasiyati tusuna biha audaini wa in kana rajul law rasu kalalatan awam ra'atu walahu akhun au ujutun falikulli wajidin minnu masudusu fa in kanu aksara min zalika fahu surakanu fi sulusi min ba'di wasiyati yusabiha audain ghaira mudarrin wasiyatan minallahi wallahu alayhi alim khalim.
yastuftunakal kulillahu yuftinu fil kalalati innam ru'un halaka laisa lahu walahu khuftum falaha nisfu ma taraka walahu wa huwa yarisuha nillam yakun laha waladun fa in kanatash nataini falahuma sulusanihima tarak wa in kanu ikhwataur rijalan lau nisa anfalil zakari mislu hazil unsayan yubayyinullahu lakum an tadilum wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Arti surah ayat An-Nisa ayat 12 dan juga arti ayat An-Nisa ayat 176. Yang artinya Allah mewajibkan kepadamu tentang pembagian harta warisan untuk anakmu, yaitu pembagian seorang anak laki-laki itu sama dengan pembagian 2 anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan, jumlahnya lebih dari 2, maka pembagian kedua tersebut adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anakmu perempuan itu seorang saja, maka memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, pembagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggalkan tidak mempunyai anak dan diwariskan oleh kedua orang tua saja, dan ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibu mendapatkan 1/6 warisan tersebut, dibagi setelah dipenuhi. Warisan itu dibuat dan dilunasi hutangnya tentang orang tuamu dan anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa yang di antara mereka lebih manfaatnya bagimu yang ditetapkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, baginya saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan.
Adapun saudara laki-laki mewariskan seluruh harta saudara perempuan jika dia mempunyai anak. Akan tetapi jika saudara perempuan itu ada 2 orang pembagi atau 2/3 dari harta yang ditinggalkan, jika mereka ahli waris itu sendiri atas, beberapa saudara laki-laki dan perempuan, pembagian harta saudara laki-laki sama dengan 2 pembagian saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Penafsiran surah An-Nisa ayat 12. Setelah pembagian warisan karena perkawinan, dan adapun pembagian harta kamu, wahai para suami, apabila ditinggal istri sudah meninggal, adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu. Jika mereka mempunyai anak dari kamu atau anak dari suami lain, jika mereka yaitu istri-istrimu itu mempunyai anak laki-laki atau perempuan, maka kamu mempunyai hak mendapatkan pembagian 1/4 dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat sebelumnya, yang mereka meninggalkan, atau setelah dibayar hutangnya apabila mereka mempunyai utang. Jika suami meninggal, maka para istri memperoleh 1/4 dari harta warisan yang kamu tinggalkan. Jika kamu tidak mempunyai anak dari mereka ataupun anak dari istri lain, jika kamu mempunyai anak laki-laki atau perempuan, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta warisan ditinggalkan. Yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat, yang kamu tinggalkan, atau setelah dibayar hutang-hutangmu. Apabila adapun hutang yang belum dibayar, jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, adalah keadaan kalalah, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak seorang pewaris langsung, tetapi seorang yang meninggal tersebut mempunyai saudara laki-laki atau seibu atau seayah, saudara perempuan seibu, maka pembagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapatkan sebagian 1/6 dari harta yang ditinggalkan secara bersama. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka pembagian secara bersama-sama dalam pembagian 1/3 itu. Tetapi ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuan. Pembagian warisan ini baru dilakukan setelah dipenuhi wasiat yang dibuat sebelum meninggal atau setelah dibayar hutangnya. Apabila mempunyai hutang yang belum dilunasi, warisan itu diperoleh adalah warisan kemaslahatan, bukan mengurangi apabila menghalangi seorang memperoleh pembagian dari harta warisan tersebut dengan tidak menyusahkan ahli waris lain. Demikianlah ketentuan Allah, wasiat yang dilaksanakan dalam sepenuh hati. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, Maha menyantun dengan ketidak segera memberi hukuman bagi orang yang melanggar perintah. Itu penafsiran surah An-Nisa ayat 176. Pada penafsiran ayat An-Nisa ayat 176, pada ayat ini dipenuhi sebagian dari perjanjian Allah, yaitu berupa jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan. Mereka meminta fatwa kepadamu, Nabi Muhammad, tentang kalalah, yaitu seorang yang telah mati, yang meninggal, yang tidak meninggal.
ayah dan tidak meninggalkan anak. Katakanlah, Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka pembagian yakni sebagian dari saudara perempuan itu adalah 1/2 dari harta yang kamu tinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mewariskan seluruh harta saudara perempuan. Jika saudara perempuan itu meninggal atau mati dan saudara laki-laki masih hidup, maka ketentuan ini berlaku jika dia saudara perempuan yang meninggal itu tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan mewariskan itu berjumlah 2 orang, maka pembagian keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri atas saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka pembagian saudara laki-laki sama dengan 2 pembagian perempuan. Demikianlah Allah menerangkan hukum tentang pembagian ahli waris kepadamu, agar kamu tidak sesat dalam penetapan bagian itu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, bahwa kebaikan bagimu dan yang menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan, maka taatilah segala perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Itulah penafsiran pada surah An-Nisa ayat 12 dan juga 176. Kaitannya pada pendidikan. Kaitan pada pendidikan pada surat ayat An-Nisa ayat 12 yaitu pendidikan, keadilan dan kesejahteraan. Ayat ini menetapkan pembagian ahli waris ahli waris anak, di mana pembagian anak laki-laki adalah 2 kali dari pembagian anak perempuan. Ini mendidik bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab menginfakkan lebih besar, tetapi juga menegaskan hak waris perempuan yang sebelumnya diabaikan oleh zaman jahiliyah, menciptakan keadilan distributif. Yang kedua, mencegahkan kesesatan. Allah menjelaskan hukum agar manusia tidak sesat dalam penetapan pembagian, mengajarkan kepatuhan pada hukum ilahi. Pada kaitan An-Nisa ayat 176, kaitannya pada pendidikan, yaitu menutup celah hukum atau kalalah. Ayat ini menjawab pertanyaan tentang kalalah, yaitu seseorang yang meninggal tanpa anak dan tanpa orang tua, hanya memiliki saudara kandung. Ini adalah solusi hukum untuk kasus yang kompleks, yaitu keadilan. Yang kedua itu keadilan untuk saudara kandung, menjelaskan pembagian saudara perempuan itu setengah jika sendiri, 2/3 jika 2 orang, dan saudara laki-laki mewariskan seluruh jika saudara perempuan tunggal, dan pembagian 2/1 jika bersama saudara laki-laki. Yang ketiga itu pelajaran hati-hati, atau mengakhiri dengan pesan agar kita tidak sesat, menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha hukum. Ini mengabaikan manusia yang mengajarkan hati-hati dalam pembagian warisan. Itulah materi penjelasan surah An-Nisa ayat 12 dan juga 176. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.